Bareskrim Polri memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Presiden Jokowi. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Penyidik itu harus jeli seperti itu. Tanda tangan itu nggak sulit tuh. Kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Upaya Joko Widodo untuk terus membantah bahwa ijazahnya adalah benar-benar asli dan keluaran UGM kini makin menemui jalan buntu. Keyakinan orisinalitas dokumen, kelulusan kini hanya mengendap di pikiran relawan serta kader simpatisan PSI dan tentu saja konten kreator pendukung Presiden ke-7 ini. Sementara dari kalangan awam sering bertambahnya waktu mampu menangkap berbagai fakta yang muncul dalam berbagai pemberitaan, kalau publik sangat meragukannya. Dalam pemeriksaan ahli yang disodorkan para tersangka, hadir salah satunya Profesor Henry Subiakto. Beliau adalah akademisi yang memang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ITE. Dia diajukan sebagai ahli dari para terdakwa untuk menilai tentang pasal-pasal yang dikenakan pada para terdakwa. Bahwa ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik saja, penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A itu pun juga tidak tepat ya, tapi masih dipaksakan. Makanya saya hadir. Selain dokumen ijazah yang jadi sumber utama dari kasusnya sendiri, belum dinyatakan sebagai ijazah asli. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa tidak terbukti memanipulasi ijazah. Entah dari mana Polda Metro bisa menyimpulkan bila para tersangka sudah melakukan manipulasi data, dokumen ijazah yang dianalisis oleh para tersangka didapat dari internet dan salah satu pengunggahnya adalah kader PSI yakni Dian Sandi. Para tersangka hanya mencoba menelisik aspek atau unsur kejanggalan dari apa yang mereka dapat. Mereka sama sekali tidak pernah mengubah, mengganti, apalagi menyebarkan apa yang dia dapat tadi. Di sini dapat digambarkan, sebelum para tersangka didakwa, idealnya Polda mesti memastikan apakah dokumen yang disengketakan itu asli atau palsu. Polda Metro tidak dapat mengacu keaslian ijazah hanya berlandaskan pernyataan dari Bareskrim Mabes Polri. Nah, menurut Profesor Mahfud dan Profesor Jimli Asidik, yang dapat membuktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan. Walaupun Jokowi sebagai pemilik ijazah, UGM sebagai pihak penerbit, dan Bareskrim memiliki laboratorium forensik, ketiganya tidak memiliki kewenangan menyatakan orisinalitas dokumen saat sebuah dokumen jadi sengketa. Selama proses penelusuran atau pembuktian, keaslian dokumen belum tuntas, maka tidak ada satupun pihak yang bisa dikenakan hukum. Artinya, secara konstitusi, 6 tersangka yang kini prosesnya sedang ditangani di Polda Metro harus batal demi hukum. Perkara itu dapat dilanjutkan kembali sesuai lembaga peradilan untuk menetapkan keaslian ijazah. Posisi Jokowi di mata publik juga kian runtuh saat Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan citizen lawsuit tentang dokumen ijazah Jokowi. Artinya, proses buat menguji serta membuktikan dokumen milik Presiden 2 periode itu asli atau palsu
sepanjang proses sidang yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Solo hingga sekarang tidak pernah sekalipun Jokowi mau hadir. Jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti. Hingga saat ini tidak pernah dihadirkan. Kesulitan mendapatkan dokumen yang diributkan tidak sekedar untuk menghadirkan ijazah asli. Berbagai pihak yang berupaya mendapatkan salin ijazah dari berbagai lembaga publik juga menemui kendala. Berbagai elemen masyarakat yang berusaha mendapatkan salinan ijazah seolah-olah terbentur tembok tebal. Mereka yang mencoba mengakses ke Polda Metro, ke KPU Surakarta, KPU DKI, hingga KPU Republik Indonesia tidak membuahkan hasil. Kalau toh pun diberikan, ada 9 item dalam ijazah yang ditutup informasinya. Bukankah kita sebagai rakyat Indonesia berhak tahu dokumen milik mantan presiden? Dan juga dokumen ijazah adalah salah satu dokumen yang tidak mengandung unsur informasi yang bisa disalahgunakan. Namun berbagai institusi publik yang memperoleh salinan ijazah terkesan beneran tidak mau memberikan salinan ijazah dengan alasan perlindungan atau privasi seseorang. Sebuah dalih atau logika yang terkesan dibuat-buat. Artinya, kegagalan untuk mendapatkan akses informasi ke berbagai lembaga publik disengketakan di Komisi Informasi. Selama proses sidang berlangsung di Komisi Informasi, terbongkar bahwa rakyat memang berhak untuk mendapatkan akses dokumen salinan ijazah. Ditambah pengakuan KPU, dulu dalam kontestasi Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, salinan ijazah yang bersangkutan pernah ditayangkan di websitenya KPU. Pertanyaan pentingnya, bila dulu bisa ditayangkan, mengapa sekarang rakyat tidak mudah untuk mendapatkan salinan bukti kelulusan Jokowi? Sebenarnya yang paling getol untuk pasang badan membela Jokowi dalam konteks dugaan ijazah palsu hanya beberapa orang relawan saja. Misalnya ada Adi Dermawan, ada Andi Aswan, Freddy Damane, Leo Kumanan, dan lain sebagainya. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Pada akhir minggu lalu, tiba-tiba Egy Sujana dan Damai Harilubis secara mendadak menemui Jokowi di Solo. Tidak berhenti di situ. Keduanya lantas mengajukan restoratif justice tanpa berembuk terlebih dahulu dengan tersangka lain. Bukankah ini menggambarkan ada upaya buat menggiring opini dari sebagai tersangka untuk akhirnya mengakui bila ijazah Jokowi itu asli? Padahal Egy Sujana tidak hadir saat ijazah asli diperlihatkan ke para tersangka waktu gelar perkara di Polda Metro Jaya. Yang juga hingga sekarang sudah dibantah oleh kubu Jokowi adalah berbagai metode pembuktian kepalsuan ijazah itu tidak pernah direspon balik. Sementara para tersangka secara jelas menampilkan berbagai uji metodologi baik secara forensik, secara sistem teknologi, secara ilmu pengetahuan. Roy Suryo, responden Dr. Tifa, malah menerbitkan berbagai temuan itu dalam sebuah buku dengan ketebalan 700 halaman dan diberi judul Jokowi's White Paper. Tidakkah kalau memang berbagai uji metode pembuktian ijazah ada kecacatan, kekeliruan, kesalahan, tentu membantahnya bukan perkara yang sulit. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai sekarang tidak ada satupun ahli yang mampu membantah salah satu metode saja yang diurai dalam buku itu, yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan pengetahuan. Malah yang ada, Profesor Tono Saksono,
seorang ahli geodesi menguji salah satu metode milik Respond yang berbasis Python dengan menggunakan MATLAB. Ternyata hasilnya ya sama persis. Tidakkah fakta ini memperlihatkan bila buku Jokowi's White Paper bukan buku yang sembarangan disusun? Metode-metode yang disajikan berarti sesuai kaidah-kaidah yang ada. Atas berbagai hal di atas, apakah masih ada peluang dalam aspek apa Jokowi fisik, sosok presiden 2 periode itu kini benar-benar berubah? Sudah banyak dokter ahli mengatakan bila penampilan Jokowi sekarang mengalami tekanan psikis yang luar biasa. Bahkan dokter Tifa menduga pria kelahiran Solo itu mengalami autoimun. Sementara buat kita, setiap pejabat yang mengakhiri jabatan, bukankah idealnya merasa lepas dari beban berat? Kenapa yang kita lihat pada Jokowi kebalikannya?